kurban ini adalah sunnah muakkad. Intinya sunnah yang sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Mengapa demikian? Apabila kita telah mempunyai harta yang cukup, kemampuan secara finansial sudah bagus, jadi laksanakanlah itu kurban. Karena kalau kita tidak melaksanakan kurban dengan kondisi kita hidup berkecukupan, maka kata Allah, janganlah dekati surgaku. Jangan dekati surgaku. Kalau orang yang tidak mau berkurban padahal dia sudah mampu. Dalam ajaran agama kita, dalam Al-Quran telah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Ini ayat ini sudah jelas. Mengapa demikian? Hewan kurban ini, melaksanakan kurban ini sebagai penetralisir harta benda kita, ya. Apabila kita mempunyai harta, itu kita bersedekah, kita bagikan ke orang-orang miskin, maka harta kita itu akan bersih, akan menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang-orang yang mempunyai hak di sana, orang-orang yang fakir miskin, ya. Itulah indahnya ajaran agama Islam, bahwa kita dianjurkan sekali untuk melaksanakan kurban. Nah, unsur riyanya ada. Kenapa? Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina la tubtilu shadaqatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyebut-nyebut kurbanmu terus, menyebut-nyebut sedekahmu terus, disebut-sebut terus. Nah, kalau itu disebut-sebut terus, itu akan timbul rasa riya, akan merugikan diri kita sendiri yang melakukan kurban, karena kurban kita itu tidak akan berfaedah apa-apa. Nah, timbul ke tadi, ya, syirik bisa masuk karena mempertuhankan hawa nafsu, hanya dia yang mampu seperti itu. Iya, kalau melihat ya artis-artis kan sekarang banyak juga yang berkurban dengan hewan mahal gitu kan, seolah-olah kayak pamer gitu. Apakah itu akan mengurangi pahala, Tat? Sangat mengurangi. Nah, di situ ya kelemahan kita atau kejanggalan, kelalaian kita selaku manusia, apapun profesinya, yang selalu mengumbar harta benda, memperlihatkan, ya, beliau kalau selalu disebut-sebut tadi, ya, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu menyebut-nyebut kurbanmu, menyebut-nyebut terus apa yang kamu berikan, karena itu akan nanti timbul ke rasa, timbul ke dosa, mudorot, tidak berarti apa-apa, ya. Memang dianjurkan kita bahwa kita hidup itu untuk selalu beserta adik-adik yatim, orang-orang yang nggak punya. Misalnya kita punya, alhamdulillah, ya, punya kecukupan, tetapi diimbangi dengan kita banyak-banyak berkurban untuk orang-orang yang nggak mampu. Itu akan lebih bagus. Seperti itu, ya. Iya, kalau makna kurban sendiri apa sih, Tat? Berkurban itu adalah merupakan suatu sejarahnya. Idul Adha ini adalah, ya, berkurban itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ya, Ismail. Ternyata diganti dengan kibas, dengan domba. Nah, ini filosofis dari makna kurban ini, bahwa Allah itu memberikan satu keikhlasan. Kenapa? Nabi Ibrahim kan sangat ikhlas, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lakukan apapun asalkan itu karena satu-satu, karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, makna dari sini bahwa seseorang atau umat Islam di muka bumi ini harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasilnya akan maksimal dan barokah banget. Tidak ada halangan apa-apa. Jadi filosofisnya itu rezeki yang ada di muka bumi yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, itu menjadi sangat barokah karena kita ikhlaskan oleh Sang Pencipta, itu Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya itu, kalau kita melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas, baik itu sholat, dan kita punya kemampuan kita berkurban, supaya kita mendapatkan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna hari raya kurban itu adalah ikhlas. Iya, Ustadz, apakah jika membeli hewan kurban yang paling mahal itu dan keutamaannya juga pahalanya juga besar? Jelas dong. Allah itu maha kaya, maha adil. Semakin sempurna, semakin paripurna hewan kurban yang dia berikan atau dia beli, dia siapkan, maka akan sangat besar pahalanya ketimbang yang melakukan kurban, yaitu hewannya misalnya cacat atau sakit, tidak punya telinga atau matanya buta. Itu kan nggak sah, kan saat hewan kurban itu harus sehat walafiat, ya. Karena itu tadi untuk melambangkan keikhlasan kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala, lambang kita mensyukuri, kita ikhlas kepada Allah. Ya, jadi kalau kita mau ikhlas memang berikan yang terbaik, yang super untuk kurban. Iya. Oke, mungkin yang diwajibkan untuk berkurban siapa aja, Tat? Yang diwajibkan orang-orang untuk berkurban itu yang jelas orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan secara materi, secara finansial. Itu sangat dianjurkan. Dan Dan sebaliknya kalau dia tidak mau berkurban, maka dia tidak akan menyentuh surganya Allah Subhanahu wa taala. orang yang berhak menerima hewan kurban itu, pembagian itu mungkin siapa aja, Tat? Yang menerima itu yang jelas fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang nggak mampu, ya. Terus sekalipun orang non Islam bisa boleh menerima kurban. Itu adalah hablum minan nas. Tapi lebih diutamakan yaitu adalah orang-orang yang tidak mampu, karena akan nanti menyempurnakan ibadah kita, akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah cukup.